Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 Frank 11 mata kuliah belajar dan pembelajaran dosen pengampu Bu Alfi Sarina. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori kognitif dalam pembelajaran. Teori belajar kognitif. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori kognitif pada awalnya dikemukakan oleh Dewey, dilanjutkan oleh Jean Piaget, Goldberg, dan lain-lain, yang membicarakan tentang perkembangan kognitif dalam kaitannya dengan belajar. Kemudian dilanjutkan oleh Jerome Bruner, David Ausubel, dan sebagainya. Perspektif kognitif membagi jenis pengetahuan menjadi 3, yaitu 1. Pengetahuan deklaratif, 2. Pengetahuan prosedural, dan ketiga pengetahuan kondisional. Macam-macam teori kognitif menurut tokoh atau ahli. Yang pertama, Jean Piaget. Dan biasa mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai satu individu terikat, tapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Proses perkembangan mental bersifat universal dalam tahapan yang umumnya sama, namun ditemukan adanya perbedaan penampilan kognitif pada tiap kelompok manusia tergantung lingkungannya. Yang kedua, Jerome Seymour Brunner. Teori Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori, dan prinsip melalui contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk meningkatkan proses belajar, diperlukan lingkungan yang dinamakan discovery learning environment untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan yang terjadi dalam proses belajar. Belajar seperti ini, pengetahuan yang diperoleh oleh individu lebih bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih mudah digunakan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Pertama, berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Kedua, menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belajar bermakna, yaitu struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan. Semakin bagus dan stabil struktur kognitif serta semakin jelas pengetahuan atau informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif, maka semakin mudah terjadi proses belajar bermakna. Begitu juga sebaliknya. Di samping itu ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam belajar bermakna, yaitu materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial, dan juga siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Yang keempat, Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Dalam belajar, menurut teori Gestalt, yang terpenting adalah penyesuaian pertama, yaitu mendapatkan respon atau tanggapan yang tepat. Belajar yang terpenting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tapi mengerti atau memperoleh insight. Belajar dengan mengerti lebih dibandingkan daripada hanya memasukkan sejumlah kesan. Belajar dengan insight adalah sebagai berikut. A. Insight tergantung dari kemampuan dasar. B. Insight tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. C. Insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa, sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati. D. Insight adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit.
belajar dengan IZ dapat diulangi. Yang terakhir, F, Z sekali didapat dapat digunakan untuk menghadapi situasi baru. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan belajar. Bagi para penganut aliran kognitivisme, pembelajaran dipandang sebagai upaya memberikan bantuan kepada siswa untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses discovery atau internalisasi. Agar discovery dan internalisasi dapat berlangsung secara tepat, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran perlu sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa perlu dimotivasi oleh guru agar merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan dan bukan sebaliknya sebagai beban. Yang kedua, pembelajaran hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret sebelum ke hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, setiap usaha mengkonseptualisasikan materi pembelajaran hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa belajar. Yang keempat, pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan pengalaman belajar siswa dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangannya. Yang kelima atau yang terakhir, materi pelajaran hendaknya dirancang dengan memperhatikan urutan penyajian secara logis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.